Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Amanda dengan nomor induk mahasiswa 20042033. Kali ini saya akan melakukan tanya jawab tentang materi sistem informasi manajemen. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sekelompok atau sekumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, serta ditampilkan supaya data tersebut dapat berguna dalam pengambilan suatu keputusan. Sistem ini merupakan alat yang sangat berguna untuk menunjang operasi perusahaan. Pertanyaan nomor 2. Apa saja fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi? Fungsi utama diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu organisasi adalah: yang pertama, mempermudah pihak manajemen melakukan perencanaan, pengawasan, pengarahan, serta pendelegasian kerja kepada semua departemen. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dan efisiensi data sehingga akurat dan tepat waktu. Yang ketiga yaitu meningkatkan produktivitas dan penghematan biaya dalam suatu organisasi. Yang keempat yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pertanyaan nomor 3. Apa saja karakteristik dari sistem informasi manajemen? Karakteristik dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, beroperasi pada tugas-tugas yang terstruktur. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi dengan mengurangi biaya. Yang ketiga, menyediakan laporan dan kemudahan akses yang berguna untuk pengambilan keputusan tetapi tidak secara langsung, serta membuat kesimpulan-kesimpulan tersendiri dalam pengambilan keputusan. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan apa saja komponen sistem informasi manajemen. Komponen sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, manusia. Dalam sistem informasi manajemen, manusia memiliki peranan yang sangat penting. Komponen yang kedua yaitu informasi. Sistem informasi manajemen dibuat oleh manusia untuk menghasilkan suatu informasi. Informasi yang berguna di sini yaitu informasi yang bersifat relevan, dapat dibandingkan, memiliki akurasi tinggi, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan. Komponen yang ketiga yaitu sistem. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem besar yang terbentuk dari beberapa subsistem yang memiliki tugas yang berbeda, tetapi saling terhubung dan terintegrasi. Yang keempat yaitu organisasi manajemen. Setiap usaha dan bisnis membentuk organisasi manajemen organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan suatu bisnis dan usahanya. Fungsi dari organisasi manajemen itu adalah untuk mengorganisir, melaksanakan, dan mengontrol operasional perusahaan. Pertanyaan nomor 5. Apa manfaat diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan? Manfaat diterapkannya sistem informasi manajemen dalam suatu perusahaan yaitu yang pertama, manajer dapat membandingkan hasil kinerja yang telah direncanakan serta dapat menganalisis kelebihan dan kelemahan dalam kinerja dan rencana bisnis. Yang kedua, seorang manajer juga dapat memiliki kemampuan untuk menerima umpan balik dari kinerja dari bisnis yang dijalankan. Yang ketiga yaitu manajemen mendapatkan gambaran umum dari setiap operasi yang dilaksanakan. Yang kelima, banyak keputusan yang dialih tugaskan dari manajemen tingkat atas menuju ke level organisasi yang lebih efektif. Pertanyaan nomor 6. Selain memiliki kelebihan atau manfaat, apakah sistem informasi manajemen juga memiliki kekurangan? Jika ada, apa kekurangan dari sistem informasi manajemen?
Kekurangan dari sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, biaya yang lebih mahal, yang kedua, memiliki keterbatasan jumlah dan tingkat kemampuan sumber daya manusia yang menguasai suatu sistem informasi. Yang ketiga, perubahan dalam sistem informasi secara cepat sehingga kita belum tentu dapat melakukan adopsi dengan perubahan tersebut. Yang keempat, adanya kekurangan tenaga ahli pada bidang sistem informasi. Pertanyaan nomor 7. Hal apa saja yang membuat suatu perusahaan gagal membangun sistem informasi manajemen? Banyak organisasi yang gagal dalam membangun sistem informasi manajemen. Hal itu disebabkan karena yang pertama, kurangnya organisasi yang wajar. Yang kedua, kurangnya perencanaan yang memadai. Yang ketiga, kurangnya personil yang handal. Dan yang keempat, kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem, mengendalikan upaya pengembangan sistem, dan memotivasi seluruh personil yang terlibat. Pertanyaan yang ke-8. Apa saja perangkat pendukung sistem informasi manajemen? Perangkat pendukung sistem informasi manajemen yaitu yang pertama, perangkat keras atau hardware. Perangkat keras ini merupakan bagian fisik keseluruhan dari komputer. Pada komputer terdapat komponen-komponen yang salah satu bagiannya adalah perangkat keras komputer. Artinya perangkat keras ini dapat dilihat dan disentuh keberadaannya. Yang kedua adalah perangkat lunak atau software. Perangkat lunak adalah istilah umum untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasi, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Yang ketiga yaitu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan instruksi dan aturan yang dalam bentuk kode-kode yang diberikan pada komputer untuk melaksanakan suatu tugas. Yang keempat yaitu utility software. Utility software merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dalam sistem komputer. Pertanyaan yang ke-9. Analisislah peluang dan tantangan penerapan sistem informasi manajemen dalam perusahaan. Peluang penerapan sistem informasi manajemen dalam perusahaan yaitu yang dengan adanya sistem informasi manajemen diharapkan laporan keuangan mempunyai kriteria yang berkualitas. Artinya bahwa laporan keuangan harus benar-benar menggambarkan dan menyajikan kondisi suatu perusahaan sehingga bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Sedangkan tantangan dari diterapkannya sistem informasi manajemen yaitu rendahnya intelektual sumber daya manusia karena kurangnya pemahaman terhadap teknologi, dan dalam penerapan SIM perusahaan harus mempertimbangkan isu-isu keamanan dalam setiap aktivitasnya. Pertanyaan yang ke-10. Bagaimana sebuah sistem informasi manajemen dapat digunakan sebagai pengambil keputusan? Informasi mengandung suatu arti yaitu data yang sudah diolah ke dalam suatu bentuk yang lebih memiliki arti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Data sendiri merupakan fakta-fakta yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.